Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mera Melani dengan NIM F1D322037. Di sini saya akan memaparkan paper geolistrik dan elektromagnetik yang berjudul Pemodelan Geolistrik dengan Pemisahan Antara Komponen Medan Elektromagnetik dan Polarisasi Terinduksi. Baiklah, metode geolistrik memetakan resistivitas dan polarisasi terinduksi di bawah permukaan. Metode elektromagnetik yang dinormalisasi secara diferensial mendeteksi zona perubahan geokimia yang menimbulkan respon anomali. Zona seperti ini umumnya terletak di batuan sedimen agak jauh di atas akumulasi hidrokarbon. Pertumbuhan mineral epignetik dirangsang oleh perubahan pH cairan pori akibat kebocoran hidrokarbon menggunakan parameter geolistrik tertentu yang diperoleh dari kurva relaksasi potensial yang diamati di lapangan. Kemudian, metode kelistrikan pada awalnya menemui beberapa masalah dan identifikasi dan penggambaran reservoir yang mengandung hidrokarbon. Kontras yang cukup antara resistivitas latar belakang regional dan reservoir yang mengandung hidrokarbon merupakan prasyarat untuk memungkinkan pembedaan yang tepat. Namun, untuk batuan yang bersifat ionik konduktif biasanya tidak melebihi 1/10 detik. Pada frekuensi rendah, medan EM menyebar ke dalam formasi geologi dan disertai dengan efek EM dan IP pada batuan. Fenomena ini terjadi tidak hanya karena arus difusi yang dijelaskan oleh bagian nyata model konduktivitas, namun juga melalui arus yang berasal dari IP. Karena efek IP, lapisan terpolarisasi berperilaku mirip dengan kapasitor raksasa. Mereka menyimpan energi potensial listrik ketika arus dihidupkan dan melepaskannya kembali secara perlahan ketika arus dimatikan. Perbedaan potensial listrik membantu mengidentifikasi dan menentukan peringkat prospek hidrokarbon dalam batuan sedimen. Anomali IP lokal disebabkan oleh adanya batuan yang diubah secara diagnetik di atas akumulasi hidrokarbon. Kebocoran kecil hidrokarbon dari lapisan yang lebih dalam diduga menjadi penyebab perubahan tersebut. Anomali IP menunjukkan adanya bahan yang dapat terpolarisasi, namun tidak serta-merta menimbulkan bahwa hidrokarbon bertanggung jawab atas pertumbuhan epigenetik mineral yang terpolarisasi. Pada pemodelan respon medan listrik, dua model bumi EM sederhana masing-masing memiliki benda yang resistivitasnya tinggi dengan latar belakang resistivitas rendah RO, tetapi pada kedalaman berbeda. Transek DNME hipotesis dibuat untuk tujuan evaluasi. Lapisan resistif dangkal pada model 2 juga dapat terpolarisasi dan oleh karena itu memiliki muatan tertentu yang ditetapkan. Simulasi respon listrik dilakukan dengan program pemodelan listrik 3D GeoPrep. Asal-usul anomali IP yang dimodelkan telah diverifikasi di banyak sumber dalam berbagai studi kasus. Mayoritas penelitian ini belum dipublikasikan karena alasan kerahasiaan. Secara empiris, anomali yang diukur pada batuan sedimen bertepatan dengan zona alterasi geokimia yang ditandai dengan pertumbuhan mineral epigenetik. Zona-zona ini mungkin juga berhubungan dengan akumulasi hidrokarbon yang ada di tingkat yang lebih dalam. Baiklah, kesimpulan dari paper ini, respon geolistrik terdiri dari komponen EM dan IP. Inversi kumpulan data DNME dilakukan dengan mempertimbangkan kedua komponen ini. Prosedur khusus memungkinkan untuk memisahkan komponen IP dan EM meskipun bersifat non-aditif. Inversi simultan dari kumpulan data geolistrik mengurangi jumlah derajat kebebasan. Anomali IP yang diukur dengan teknik DNME seringkali dikaitkan dengan keberadaan zona perubahan geokimia yang dangkal dengan pengayaan mikrokristal epigenetik pirit yang dapat terpolarisasi. Zona-zona ini seringkali terbukti menutupi akumulasi hidrokarbon meskipun keberadaan akumulasi tersebut masih memerlukan verifikasi kasus per kasus. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.